Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, penyertaan Tuhan senantiasa memenangkan suatu karya perjuangan. Kemarin Saul adalah orang yang memberkati Daud untuk maju berperang dan Daud memenangkan peperangan itu. Dan ketika orang menyanjung-nyanjung Daud, Saul menjadi iri dan berusaha untuk menyingkirkan Daud, tetapi Yonatan berupaya untuk mendamaikan mereka. Dan memang terjadilah perdamaian itu di antara Saul dan Daud. Namun iri hati dan kemarahan bahkan dendam Saul seakan-akan tidak terbendung lagi dan berupaya untuk memusnahkan Daud. Hari ini situasi memberikan gambaran bagaimanakah upaya-upaya Saul untuk menghabisi Daud berubah menjadi suatu hal yang katakanlah memalukan bagi Saul. Boleh dibilang Saul diserahkan kepada Daud, tetapi Daud berupaya untuk menghargai Saul karena Saul adalah sang raja dan dia adalah orang yang diurapi dengan berkat Tuhan. Daud berupaya untuk menjaga kehormatan dan kesucian sang raja. Dia tidak mau berdosa karena menyentuh bahkan menghabisi sang raja. Tetapi sebagai bukti ia hanya memotong secarik kain dari pakaian sang raja. Dan peristiwa itu mengubah pikiran, hati, dan perasaan dari Saul yang semula dia dalam kebencian, dalam kemarahan, tetapi mengetahui semuanya itu, maka Saul pun menyadari keadaannya dan ia berupaya juga untuk memperbaiki hidupnya. Kasih Tuhan dinyatakan dan tumbuh berkembang dalam cinta kasih, bukan perselisihan, dan mengubah pola pikir untuk melihat hal yang baik, yang positif dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita mohon supaya iman kita semakin diteguhkan dan kita pun dimampukan untuk mengubah cara pikir, pola pandang kita dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif supaya kita bisa bersyukur dan juga mewartakan kasih Tuhan kepada sesama.